Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dimas Prasetyo dengan NIM 2019-210105 akan mempresentasikan tentang keluarga penting dalam perilaku konsumen. Keluarga didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, darah, keturunan, anak, dan cucu, ataupun adopsi, yang biasanya tinggal bersama dalam satu rumah, atau jika mereka hidup secara terpisah, tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, seperti suami, istri, ayah, dan ibu, dan persaudaraan, dan keluarga mereka sama-sama menggunakan kultur yang sama. Sehingga format keluarga merupakan hal yang masuk akal untuk mengasumsikan faktor kasih sayang, cinta, perhatian, dan kedekatan sangat penting dalam proses keputusan pembelian produk dalam sebuah keluarga itu. Adanya faktor kasih sayang, perhatian, dan kedekatan ini akhirnya secara tidak langsung membantu mensosialisasikan suatu produk yang bisa dipakai bersama oleh keluarga tersebut. Sehingga apabila seorang anak dalam keluarga telah biasakan memakai suatu produk seperti sampo misalnya, tidak menutup kemungkinan sampai dia dewasa dirinya akan terus menggunakan produk tersebut. Bahkan mungkin sampai dirinya membentuk suatu keluarga baru selama masih produk tersebut memproduksinya, akan direkomendasikan untuk memakainya sampai meregenerasi. Selanjutnya, keputusan membeli dalam keluarga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan ukuran jumlah anggota keluarga. Hal tersebut dipengaruhi jumlah belanjaan yang akan dibeli maupun budget yang akan dikeluarkan untuk mengambil keputusan dalam hal membeli suatu barang. Banyak dari mereka benar-benar menghitung jumlah pengeluaran mereka sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi dalam keluarga mereka sehari-hari. Mana yang sekiranya menjadi keputusan yang utama, mana yang belum menjadi prioritas saat ini. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku membeli, dan kita dapat membedakan keluarga. Ada dua. Yang pertama, keluarga sebagai orientasi yang terdiri dari orang tua, yang dimana segala keputusan hal yang dikonsumsi akan dipengaruhi oleh orang tua. Dan yang kedua, ada keluarga sebagai sumber keturunan, adanya hubungan yang saling mempengaruhi, suami, istri, dan anak. Dan hal ini adalah sebuah keputusan dalam membeli suatu produk akan dipengaruhi oleh suami, istri, dan anak. Dan misalkan ketika kita jalan-jalan ke suatu tempat pembelanjaan dan kita ingin makan di restoran, maka keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh keluarga, entah dari orang tua maupun anak ataupun anggota keluarga yang lain. Dan selanjutnya, pentingnya keluarga dalam perilaku konsumen. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumsi adalah penting, tapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pentingnya keluarga timbul karena ada dua alasan. Yang pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai anggota keluarga. Rumah, contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan bahkan seringkali melibatkan anak, kakek, nenek, atau anggota lain dari keluarga besar untuk membeli suatu rumah. Atau mobil, biasanya dibeli oleh keluarga dengan kedua pasangan dan anak remaja mereka terlibat dalam berbagai tahapan keputusan dalam membeli mobil. Kegiatan favorit dalam waktu senggang bagi banyak keluarga adalah berkunjung ke pusat perbelanjaan. Setempat kunjungan tersebut kerap melibatkan banyak anggota keluarga yang membeli berbagai barang rumah tangga, busana, barangkali bahan makanan. Perjalanan tersebut mungkin pula melibatkan semua anggota dalam memutuskan di restoran mana akan mereka makan untuk membelanjakan pendapatan keluarga yang dapat digunakan. Yang kedua, bahkan ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarga. Anak-anak mungkin membeli pakaian digaya dan disetujui oleh orang tuanya, dan juga pengaruh seorang remaja mungkin pula besar sekali pada pembelian pakaian orang tuanya. Pasangan hidup dan saudara kandung bersaing satu sama lain dalam keputusan tentang bagaimana pendapatan keluarga akan dialokasikan untuk keinginan individual mereka. Ibu atau orang yang bertanggung jawab untuk berbelanja dan persediaan makanan keluarga mungkin bertindak sebagai individu di pasar. Akan tetapi, dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarga. Misalkan saja ketika ibu berbelanja ke pasar,
ibu adalah anggota individu dalam memutuskan suatu apa yang dibeli, tapi pasti akan dipengaruhi oleh keluarga atau suami atau anak-anak yang ingin memakan sesuatu yang dibuat oleh orang tuanya. Tetapi dipengaruhi oleh negara lain oleh keluarganya. Pengaruh keluarga dalam keputusan konsumen jadi benar-benar meresap. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ainun Ainia dengan NIM 2019-210130. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai pengaruh rumah tangga pada keputusan konsumsi. Nah, rekan-rekan, seperti yang sudah ada di PPT bahwa terdapat 4 hipotesis mengapa rumah tangga itu berpengaruh terhadap pembelian konsumsi dalam kehidupan mereka. Nah, untuk yang hipotesis pertama, yaitu tingkat roda kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi pembelian rumah tangga dan tingkah lakunya. Contohnya saja, seperti yang kita lihat, keluarga-keluarga yang bersifat high class, tentunya mereka untuk membeli barang yang akan dikonsumsinya nanti akan memilih merek apa saja yang akan mereka beli, serta mereka juga pasti akan melihat bagaimana kualitas produk atau jasa yang akan dikonsumsi oleh mereka nantinya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, yaitu struktur unit rumah tangga mempengaruhi pembelian rumah tangga dan tingkah lakunya. Nah, di sini terdapat beberapa struktur unit rumah tangga, misalnya saja dalam keluarga kita. Tentunya bapak, ibu, dan juga anak memiliki selera dan tingkah laku yang berbeda dalam membeli suatu barang atau produk. Nah, contohnya saja anak-anak lebih tertarik untuk membeli produk yang bersifat contohnya adalah mainan yang membuat mereka senang. Kemudian untuk ibu-ibu tentunya juga memiliki selera yang berbeda. Ada juga mereka yang suka untuk berbelanja di pasar maupun di supermarket. Kemudian untuk yang hipotesis yang ketiga, proses keputusan dalam keluarga akan mempengaruhi pembelian rumah tangga dan tingkah lakunya. Jadi untuk hipotesis ketiga nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya, di mana terdapat 6 proses keputusan dalam keluarga untuk menentukan pembelian rumah tangga. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, nah pembelian rumah tangga dan tingkah lakunya nanti akan berpengaruh terhadap strategi pemasaran produk. Tentunya pemasar di sini harus benar-benar melihat segmen produk mereka nantinya yang akan dipasarkan oleh setiap keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat 6 aspek ya. Yang pertama yaitu inisiator. Nah, seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Nah, ia akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lain untuk dipertimbangkan dan untuk memudahkan dalam mengambil keputusan. Contohnya saja seorang ibu ingin membeli mobil baru karena memiliki anak lagi. Nah, seorang ibu tentunya nanti akan mencari informasi mobil yang bagaimana nanti yang nyaman untuk keluarganya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemberi pengaruh atau influencer. Nah, seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Nah, ia diminta pendapatnya mengenai kriteria dan atribut produk yang sebaiknya mana yang akan dibeli. Misalnya, dalam hal ini, konteks ini adalah orang tua. Nah, seorang ibu yang ingin membeli HP tentunya nanti akan meminta saran kepada anak remajanya, di mana anak remaja kan lebih memahami mengenai teknologi dan kualitas yang ada di teknologi setiap jenis HP. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyaring informasi atau gatekeeper. Nah, seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut.
Misalnya dalam konteks ini adalah parents. Nah, seorang ayah mungkin tidak akan memberitahu anaknya mengenai mainan yang baru diluncurkan agar anaknya tidak menjadi konsumtif dan kecanduan games. Kemudian yang keempat yaitu ada pengambil keputusan atau decider. Nah, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Nah, dalam konteks hal ini, misalnya ibu memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai makanan apa yang baik bagi keluarganya dan menu apa saja yang disajikan sehari-hari. Nah, seorang ibu mungkin akan meminta izin kepada bapak untuk membeli barang-barang yang berharga dan mahal, atau keduanya mengambil keputusan bersama di dalam proses decider ini. Jadi, baik dari bapak maupun ibu, keduanya turut andil dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kelima ada pembeli atau buyer. Nah, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang diberi tugas untuk melakukan pembelian produk. Ibu mungkin akan menyuruh anaknya untuk membeli beras yang sudah habis, atau bisa juga menyuruh pembantu rumah tangganya untuk berbelanja setiap hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengguna atau user. Nah, pengguna atau user ini biasanya adalah seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Nah, sebuah produk mungkin akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Misalnya adalah nasi. Akan tetapi beberapa produk mungkin hanya dikonsumsi oleh anggota keluarganya yang berusia muda saja. Dalam user ini juga biasanya lebih cenderung ke children atau anak-anak, misalnya susu bayi, popok bayi, maupun lain-lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the role of family purchase decision. Nah, di sini adalah tabel penelitian yang saya ambil dari seorang peneliti bagaimana sih keluarga itu menentukan pembelian dalam setiap sub keputusan, baik itu di dalam konteks ini saya mengambil jasa ya, konteks jasa. Baik. Nah, pada tabel 1 menunjukkan presentase yang terkait dengan struktur peran keluarga di seluruh tahap keputusan dalam setiap jenis keputusan layanan. Nah, struktur peran yang berbeda mencirikan tahapan keputusan dalam layanan. Untuk tahapan keputusan yang terkait dengan keputusan restoran cepat saji, nah data menunjukkan bahwa ada tren yang ditandai dari struktur peran dewasa saja atau anak-anak saja menuju dewasa dengan anak-anak atau kategori peran keluarga lengkap. Untuk setiap tahapan keputusan setidaknya ada 82% dari semua struktur peran yang didominan oleh kategori dewasa dengan anak dan keluarga lengkap. Nah, berbeda dengan temuan ini, data untuk keputusan perjalanan keluarga atau traveling menunjukkan pemisahan antara kategori peran keluarga saja dan lengkap. Untuk setiap tahap keputusan yang terkait dengan keputusan keluarga, setidaknya ada 40% dari semua struktur peran adalah struktur khusus dewasa. Nah, terutama pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Nah, kategori struktur peran menunjukkan sedikit variasi atas tahap keputusan untuk setiap keputusan layanan. Nah, kemudian pada tabel 2 menyoroti perbedaan antara struktur peran untuk keputusan layanan dalam setiap sub keputusan. Nah, untuk sub keputusan terbagi menjadi kapan pergi. Terdapat pengambilan keputusan suami istri yang lebih besar untuk keputusan perjalanan keluarga, yaitu sebesar 33% daripada pengambilan keputusan suami dan istri untuk memilih restoran cepat saji, di mana hanya presentasenya yaitu 23%. Nah, sub keputusan jenis layanan apa, kemudian layanan apa, dan berapa banyak yang harus dibelanjakan, menunjukkan sedikit variasi antara kategori struktur peran untuk layanan yang berbeda.
Nah, untuk subkeputusan berapa pengeluaran, terdapat pengambilan keputusan bersama suami dan istri yang lebih besar untuk keputusan perjalanan keluarga, yaitu sebesar 73% daripada keputusan untuk memilih restoran tempat saji, yaitu sebesar 60%. Nah, hasil dari perbandingan struktur peran di seluruh keputusan layanan dalam subkeputusan memberikan indikasi di mana diskusi bersama antara suami dan istri akan lazim untuk keputusan traveling atau perjalanan keluarga. Nah, untuk subkeputusan berapa banyak yang harus dibelanjakan, terdapat pengambilan keputusan bersama, di mana suami dan istri yang lebih besar untuk keputusan perjalanan keluarga dibandingkan dengan keputusan memilih restoran tempat saji. Nah, meskipun seperti yang kita lihat bahwa di restoran tempat saji memberikan banyak promosi harga, mungkin akan ditunjukkan kepada suami dan istri untuk keputusan tersebut. Nah, hal ini juga penting untuk keputusan perjalanan keluarga atau traveling. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus kehidupan keluarga atau SKK tradisional. Nah, teori ini didasarkan pada temuan Schiffman dan Hanif pada tahun 2007, di mana ada 5 siklus tahapan keluarga. Yang tahap pertama adalah masa lajang atau Beselor. Nah, orang muda lajang yang tinggal terpisah dari orang tua pada tahap ini. Nah, walaupun seringkali pendapatan orang tersebut relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di tahap ini umumnya memiliki pendapatan bebas yang besar. Nah, sebagian dari pendapatan ini digunakan untuk membeli mobil dan peralatan dasar serta peralatan untuk tempat tinggal mereka yang pertama jauh dari rumah. Biasanya di sebuah kosan, apartemen, seperti itu. Nah, mereka mungkin cenderung lebih mengikuti mode dan berorientasi pada rekreasi, menghabiskan sebagian pendapatan mereka untuk busana, makanan di luar rumah, hiburan, pengerjaan waktu senggang, dan produk serta jasa lain yang terlibat dalam permintaan pernikahan. Kemudian pada tahap 2 yaitu orang yang sedang berbulan madu atau honeymooners. Nah, biasanya juga disebut sebagai pasangan muda yang menikah. Nah, pasangan yang baru menikah dan tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial daripada sebelumnya, dan pada masa mendatang yang tidak terlalu lama, karena istri biasanya masih bekerja. Nah, keluarga pada tahap ini juga membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk membeli mobil, pakaian, traveling, dan kegiatan waktu senggang yang lainnya. Nah, mereka juga mempunyai angka pembelian yang tinggi dan pembelian rata-rata tertinggi untuk barang yang tahan lama, khususnya perabot dan peralatan rumah tangga dan barang-barang mahal yang lain, dan tampaknya lebih rentan juga terhadap iklan di dalam tahap ini. Kemudian yang tahap ketiga yaitu ada orang tua atau parenthood. Nah, atau bisa juga disebut sebagai sepasang suami istri dengan setidak-tidaknya satu anak yang tinggal di rumah. Nah, dengan adanya anak pertama, istri berhenti bekerja dari luar rumah. Dan sebagai akibatnya adalah pendapatan keluarga seringkali menurun karena hanya bapaknya saja yang bekerja. Nah, pada saat yang sama, anak kecil menimbulkan masalah baru yang mengubah cara keluarga membelanjakan pendapatnya dan mengolah keuangannya. Nah, dua pasangan tersebut mungkin pindah ke rumah pertama mereka, biasanya kontrak, membeli perabot atau perlengkapan untuk anak mereka. Nah, kebutuhan ini akan mengurangi saving mereka atau tabungan mereka, dan suami istri kerap merasa tidak puas dengan posisi keuangan mereka. Kemudian pada tahap 4 yaitu ada pasca orang tua atau post parenthood, atau bisa juga disebut sebagai sepasang suami istri yang lebih tua tanpa anak yang tinggal di rumah. Nah, ini di dalam tahap ini ada dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, pada tahap ini keluarga paling puas dengan posisi keuangan mereka dan jumlah uang yang ditabung.
karena pendapatan terus bertambah dan anak-anak sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka dalam hal keuangan. Nah, ada juga pada waktu ini kepala rumah tangga sudah pensiun, sehingga pasangan tersebut biasanya menderita penurunan nyata dalam pendapatan. Nah, pengeluaran menjadi lebih berorientasi pada kesehatan, berpusat pada barang-barang seperti peralatan kedokteran, produk medis, yang membantu kesehatan tidur dan pencernaan. Dan barangkali bisa juga rumahnya itu menjadi lebih kecil. Apartemen di daerah yang beriklim di daerah terpencil. Nah, kemudian di tahap yang terakhir yaitu disolusi atau dissolution. Nah, seorang suami atau istri yang masih hidup. Nah, di dalam tahap ini ada dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, bila masih bekerja, orang yang bertahan ini masih menikmati pendapatan yang besar. Nah, mereka mungkin menjual rumah mereka, biasanya membelanjakan uang lebih banyak untuk traveling, rekreasi, dan membeli jenis produk seperti jasa yang berorientasi kesehatan, seperti yang disebutkan di atas. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun mengikuti pola konsumsi umum yang sama kecuali pada skala yang lebih rendah karena penurunan pendapatan. Selain itu, individu ini mungkin mempunyai kebutuhan khusus akan perhatian kasih sayang dan juga keamanan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robin Nopal Ahmad dengan NIM 2019-20294. Sini saya akan menjelaskan yaitu peran suami istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Setiap pengambilan keputusan dalam keluarga akan selalu mengandung konsekuensi ekonomi dan psikologis. Apalagi keputusan itu menyangkut uang, sebab semua anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak saling mempengaruhi dalam penggunaan uang tersebut. Dan masing-masing memiliki peran dalam pengambilan keputusan itu. Bahkan seorang anggota keluarga mungkin saja memiliki lebih dari satu peran. Dari teori motivasi Max Sellen dapat diketahui bahwa suami dan istri mempunyai kecenderungan untuk saling berebut kekuasaan dalam keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Karena pada dasarnya perilaku seseorang didorong oleh tiga kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan kesuksesan, afiliasi, dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor otonomi. Di samping ini terdapat pola keputusan otonomi, yaitu pengambilan keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami tanpa tergantung dari salah satunya. Istri bisa memutuskan pembelian produk tertentu tanpa harus minta persetujuan suami. Seperti lampu yang mati dan harus diganti, maka istri bisa langsung membeli tanpa harus menunggu persetujuan suami. Kecuali dalam pembelian produk yang berharga mahal, biasanya pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama. Lalu, dari sisi pandang suami, faktor yang mempengaruhi peranan suami dalam pengambilan keputusan keluarga tergantung pada faktor ketertarikan dan kompetensi suami. Meski pendapat ini cenderung tidak melihat fakta bahwa persepsi tentang kompetensi bisa muncul dari struktur kekuasaan. Sebagai contoh, menurut keluarga berpendapatan rendah, perempuan dianggap lebih baik daripada laki-laki dalam mengelola uang. Sedangkan pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, laki-laki dianggap lebih ahli. Lalu, dari sisi pandang istri, meskipun secara individual peranan istri lebih dominan daripada suami, namun bukan berarti secara individual istri lebih berkuasa daripada suami. Sebab dari beberapa studi tentang pola pengambilan keputusan keluarga menunjukkan bahwa istri yang dominan dalam pengambilan keputusan karena ia memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Alasan yang sama juga berlaku bagi suami yang dominan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir yaitu sinkretis. Keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan bersama suami dan istri. Keputusan untuk membeli produk atau jasa yang berharga mahal biasanya dilakukan bersama-sama. Contohnya yaitu dalam memilih sekolah anak biasanya dilakukan bersama-sama antara suami dan juga istri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tieta Anskonik Aji dengan NIM
2019-21-0298. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai dinamika pengambilan keputusan keluarga dalam pembelian. Nah, di sini keputusan pembelian dalam sebuah keluarga itu berbeda dengan keputusan individu. Nah, dalam keluarga ini setiap anggota itu memiliki peran sendiri dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, ketika keluarga ini akan membeli suatu barang, biasanya tiap anggota ini memiliki memainkan 5 peran, yaitu yang pertama adalah sebagai inisiator, influencer, decider, buyer, dan juga user. Nah, saat ini yang sedang paling banyak dimiliki oleh sebuah rumah tangga adalah pesawat televisi atau TV. Nah, TV ini menjadi suatu perabot elektronik standar yang dimiliki setiap rumah tangga. Nah, adanya TV ini di rumah itu memberikan sarana hiburan dan juga informasi yang mudah dan juga murah bagi seluruh anggota keluarga. Nah, oleh karena itu, tiap anggota keluarga secara individu atau bersama berkepentingan terhadap keberadaan alat elektronik ini. Maka adanya pembagian peran dalam pembelian televisi ini menjadi relevan. Nah, teknologi yang telah berkembang dari TV tabung hitam putih menjadi TV LCD dan sudah berkembang menjadi TV LED untuk saat ini. Nah, pembelian TV baru ini mengganti TV yang berteknologi lama banyak dilakukan keluarga di Indonesia karena TV merupakan perlengkapan rumah yang mendapat perhatian dari semua anggota keluarga. Maka proses pengambilan keputusannya dalam pembelian TV ini harus diharapkan dapat menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga. Nah, selanjutnya adalah faktor spesifik yang menentukan keputusan pembelian. Jadi faktor yang pertama adalah faktor budaya. Nah, di sini faktor budaya ini memiliki pengaruh atau peranan yang penting dan juga luas yang paling mendalam dan juga terdapat 3 hal utama yang terdapat dalam faktor budaya ini. Yang pertama adalah kebudayaan. Nah, dalam hal ini kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Hal tersebut karena kebudayaan merupakan kumpulan dari nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Yang selanjutnya adalah subbudaya. Subbudaya merupakan sekelompok orang yang mempunyai berbagai sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum, perilaku, dan juga kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Nah, dalam hal ini, subbudaya itu mencakup tentang kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan juga wilayah geografis. Nah, keberagaman subbudaya ini secara langsung akan membantu berbagai segmen pasar yang sangat penting. Dengan demikian, para pemasar akan terus melakukan perancangan produk, pengembangan produk, dan program pemasaran yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen, permanen, dan juga teratur yang tersusun secara hierarkis, serta para anggotanya menganut berbagai nilai, minat, dan juga tingkah laku yang serupa. Nah, dalam hal ini, kelas sosial tidak hanya menggambarkan tentang penghasilan saja, namun juga menyangkut indikator lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan juga variabel lainnya. Nah, para pemasar ini selalu tertarik dengan kelas sosial. Mengapa? Karena orang-orang yang berada di kelas sosial tertentu akan cenderung memperhatikan tingkah laku pembelian yang serupa. Dengan demikian, kelas sosial itu merupakan faktor sosio-kebudayaan lain yang mampu mempengaruhi pandangan dan tingkah laku pembeli. Nah, pada umumnya kelas sosial ini digolongkan jadi 3 bagian, yaitu golongan atas, contohnya para pejabat tinggi, pengusaha kaya. Yang kedua adalah golongan menengah, yaitu karyawan instansi pemerintah, pengusaha menengah, dan yang terakhir adalah golongan bawah, yaitu buruh atau pedagang kecil. Yang kedua adalah faktor sosial. Selain faktor budaya, tingkah laku dan pandangan konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kelompok acuan, di mana para pemasar ini selalu ingin mengetahui atau mengenal tentang kelompok acuan dari pasar sasarannya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan kelompok acuan mempunyai fungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung, yaitu tatap muka, atau tidak langsung dalam membentuk tingkah laku seseorang. Nah, di samping itu, kelompok acuan juga cenderung menciptakan tekanan kepada seseorang untuk menyesuaikan diri yang mampu mempengaruhi pemilihan produk pada merek tertentu. Yang kedua adalah keluarga. Dalam hal ini, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Kenapa? Karena selain
selain itu karena anggota keluarga itu menjadi kelompok acuan primer yang paling mempunyai pengaruh. Nah, pada suatu ketika seorang anggota keluarga itu bisa mempunyai fungsi sebagai pengambil keputusan, namun pada saat yang berlainan bisa juga mempunyai fungsi sebagai pembelinya. Dan yang selanjutnya adalah peran dan status, di mana peran merupakan berbagai kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang yang mengacu pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Setiap peran yang dilakukan juga akan membawa status yang mampu menggambarkan penghargaan yang diberikan oleh orang lain atau halayak, dan keputusan pembelian yang dilakukan oleh seseorang dalam memilih produk dengan merek tertentu sering kali memperlihatkan status yang dimilikinya dalam masyarakat. Faktor yang ketiga adalah faktor pribadi, di mana faktor ini adalah keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi konsumen. Nah, faktor ini juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah usia dan tahap siklus hidup. Nah, di mana pada umumnya setiap pembelian produk yang dilakukan oleh setiap individu disesuaikan dengan tahap siklus dan perubahan usia mereka. Nah, seseorang itu kan tentunya akan mengubah produk yang mereka beli selama masa hidupnya. Yang kedua adalah pekerjaan, di mana pekerjaan seseorang ini juga mampu mempengaruhi terhadap apa yang mereka beli. Misalnya, pekerja kasar cenderung akan membeli banyak pakaian kaos untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor cenderung akan membeli kemeja, jas, dasi, dan juga sepatu mahal. Yang selanjutnya adalah situasi ekonomi. Situasi ekonomi ini sedang dialami oleh seseorang tentunya mampu memberikan pengaruh terhadap produk yang mereka pilih. Nah, selanjutnya adalah gaya hidup, yang dimana gaya hidup ini adalah pola kehidupan seseorang sebagaimana dapat digambarkan dalam berbagai kegiatannya, minat, dan juga opininya. Dengan kata lain, para pemasar ini dapat melakukan analisis terhadap gaya hidup seseorang. Yang selanjutnya adalah kepribadian dan juga konsep diri. Nah, kepribadian ini merupakan ciri khas psikologi yang berbeda dari setiap individu yang menyebabkan tanggapan yang relatif tetap atau konsisten terhadap lingkungannya. Kepribadian seseorang ini mempunyai manfaat untuk menganalisis tingkah laku seseorang untuk pemilihan produk atau merek tertentu. Nah, kemudian konsep diri ini adalah cara berbagi seseorang untuk melihat mengenai dirinya sendiri dan pada waktu yang sama memiliki gambaran mengenai diri orang lain. Nah, konsep diri ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, perusahaan, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir adalah faktor psikologis, di mana perilaku dari konsumen ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah motivasi atau dorongan, di mana motivasi ini merupakan suatu kebutuhan yang memadai untuk memberikan dorongan kepada seseorang supaya melakukan tindakan tertentu. Nah, seseorang ini mempunyai banyak sekali kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan mereka mempunyai sifat biogenis. Kebutuhan tersebut timbul dari dorongan atau tekanan biogenis seperti rasa lapar, haus, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kebutuhan yang lainnya mempunyai sifat psikogenis. Kebutuhan tersebut timbul dari dorongan atau tekanan psikologis seperti kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan rasa aman. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu merupakan suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan juga menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti tentang dunia. Dan di mana seseorang ini akan punya motivasi untuk siap bertindak. Tindakannya tersebut akan dipengaruhi oleh persepsi tentang situasi. Dan selanjutnya adalah pembelajaran, di mana pembelajaran itu merupakan suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau potensi tingkah laku sebagai hasil dari suatu pengalaman atau latihan yang diperkuat. Selanjutnya adalah keyakinan dan juga sikap. Dengan melalui tindakan dan juga pembelajaran, orang itu akan memperoleh keyakinan dan juga sikap. Nah, keyakinan merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang mungkin saja berdasarkan pada pengetahuan yang sebenarnya, pendapat, dan juga kepercayaan. Dalam hal ini, para pemasar tertarik pada keyakinan karena setiap orang yang merumuskan tentang produk secara spesifik akan mampu menyusun citra produk dan merek yang dapat mempengaruhi pada tingkah laku pembeli. Nah, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang ini akan menentukan sikap seseorang terhadap sesuatu. Sikap merupakan suatu evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif tetap yang berasal dari seseorang terhadap suatu objek ataupun ide. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erin Fadriana Lasari dengan NIM 2019-10484. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks pasar konsumen. Nah, matriks pasar konsumen tersusun dalam dua faktor. Yang pertama, faktor pertama yaitu perceived use value, yaitu yang berkaitan dengan kepuasan pembeli. Seperti halnya kita membeli sebuah produk, apakah kita ini puas dalam menggunakan produk tersebut. Lalu yang kedua ada perceived price, yaitu berkaitan dengan biaya yang kita keluarkan dalam memperoleh sesuatu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan perceived user value dan perceived price. Nah, yang pertama ada dimensi kualitas produk, yang kedua ada dimensi harga, lalu yang ketiga ada dimensi kualitas layanan, dan yang keempat dimensi kemudahan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas produk. Nah, para konsumen pasti selalu mementingkan kualitas produk, seperti halnya kita membeli sesuatu produk atau barang, pastikan kita selalu melihat performance atau kinerja dari produk tersebut, seperti kecepatan produk tersebut, kemudahan dalam menggunakan produk tersebut, serta kenyamanan saat kita memakai produk tersebut. Lalu yang kedua ada dimensi harga. Nah, para konsumen ini kan kebanyakan sensitif nih dengan harga. Nah, pada dasarnya harga yang murah ini biasanya adalah sumber kepuasan tersendiri bagi para konsumen. Yang penting mereka mendapatkan value for money yang sangat tinggi. Nah, tetapi tidak sedikit juga para konsumen yang tidak sensitif terhadap harga karena lebih mementingkan kualitas produk. Nah, kan karena dan kan kebanyakan produk ini dengan harga murah ini biasanya memiliki kualitas produk yang sedikit rendah. Nah, yang ketiga ada dimensi kualitas layanan. Nah, pada dimensi ini dilihat dari bagaimana perusahaan ini memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Misal saya contohkan seperti kita menginap di sebuah hotel, lalu karyawan atau staf hotel ini memberikan pelayanan yang sopan kepada kita. Misal kita memasuki hotel, mereka memberikan salam, lalu pas kita keluar dari hotel mereka bisa memberikan voucher hadiah kepada pelanggan sebagai ucapan terima kasih mereka kepada kita karena sudah menginap di hotel tersebut. Lalu bisa dilihat juga dari bagaimana perusahaan hotel itu memberikan layanan dan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan di hotel tersebut. Lalu yang keempat ada dimensi kemudahan. Nah, pada dimensi ini pelanggan akan merasa puas apabila dalam menggunakan produk itu pelanggan merasa mudah dan nyaman serta efisien. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model proses sosialisasi Schiffman dan Cantu. Nah, yaitu anak ini sebagai konsumen. Nah, proses ini di mana seorang anak itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan yang dapat dipengaruhi dari faktor keluarga yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dasar dan perilaku, yaitu ada agama, keterampilan individu, etika, dan sopan santun, motivasi belajar, pekerjaan, karir, serta perilaku konsumen. Nah, lalu yang kedua dapat dipengaruhi dari faktor teman-teman yang dapat mempengaruhi dari sikap dan perilaku yang lebih ekspresif. Nah, mulai dari gaya, fashion, fit in out, perilaku konsumen yang diterima. Nah, pada proses sosialisasi ini dapat diartikan sebagaimana proses seseorang anak ini memperoleh pengetahuan tentang barang dan jasa, serta pengetahuan konsumsi dan pencarian informasi, serta keterampilan untuk menawar barang dan jasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Diatullah dengan 2019-210-514. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ketegangan dengan tradisi.
Nah, ketegangan dengan tradisi ini itu biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat antara suatu golongan dengan golongan lain. Nah, di sini kita membahas terkait dengan keluarga. Nah, untuk keluarga sendiri itu biasanya pasti akan adanya perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Nah, sehingga adanya perbedaan pendapat inilah yang mengakibatkan adanya ketegangan-ketegangan yang memang ketegangan ini berdasarkan dengan tradisi yang sudah ada dalam keluarga tersebut. Nah, biasanya tradisi-tradisi ini itu terkait dengan nilai-nilai, kemudian pandangan-pandangan, dan juga cara hidup yang memang sudah ada secara turun-temurun sejak dahulu. Nah, sehingga itu diwariskan hingga saat ini, dan itu sering berbentrokan dengan perkembangan zaman yang sekarang semakin modern, sehingga terjadilah ketegangan itu. Nah, ketegangan ini biasanya yang paling banyak terjadi itu di wilayah untuk negara-negara berkembang terkait dengan kepatuhan versus independen dan juga adanya patriarki. Nah, yang pertama terkait dengan kepatuhan versus independen. Untuk wilayah-wilayah di negara-negara Asia, biasanya orang tuanya itu mereka lebih senang untuk mengontrol anak mereka. Mereka lebih senang untuk mengarahkan anak mereka, mengatur anak-anak mereka untuk bertindak sesuai dengan pandangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap oleh orang tua ini benar. Dan juga orang tua ini biasanya mereka ingin anak mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Nah, sehingga seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, itu menimbulkan adanya ketegangan antara anak dengan orang tua, yang dimana terjadinya perbedaan pendapat. Nah, seperti contoh untuk wilayah-wilayah di Asia dan juga zaman sekarang ini, adanya perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak itu dalam hal untuk pembelian properti, di mana untuk orang tua itu lebih senang dengan properti yang sifatnya landed atau yang properti yang tapak, sedangkan untuk anak-anak mereka lebih senang untuk properti yang apartemen. Nah, hal ini dengan pertimbangan masing-masing pihak. Jika orang tua mereka lebih senang memilih kepada landed house dengan alasan karena landed house itu tempatnya luas dan juga itu tanah dianggap sebagai tanah mereka sendiri, kepemilikan sendiri, dan juga bisa menampung keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, sedangkan dari sisi pandang anak-anak, mereka menganggap bahwa apartemen ini mereka sifatnya praktis, dekat dengan kemana-mana, lokasi yang strategis, dan juga fasilitas-fasilitas yang dimiliki apartemen ini lengkap. Selain itu juga dari sisi harganya, di mana apartemen ini tentu harganya jauh lebih murah dibandingkan landed house, sehingga mudah dijangkau bagi anak-anak, sehingga mereka lebih cepat untuk membeli properti dibandingkan harus membeli landed house. Nah, inilah yang menimbulkan dari perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, yang dimana orang tua ingin landed house, sedangkan anak-anak mereka lebih senang untuk di apartemen. Nah, begitupun juga untuk keputusan pembeliannya. Nah, orang tua mereka akan cenderung untuk mengarahkan, mereka akan terus mengatakan bahwa misalkan untuk rumah itu lebih baik dibandingkan apartemen dan lain-lain. Nah, disinilah para anak pun juga menjadi bingung untuk mengambil rumah dengan apartemen, karena memang sudut pandang dari orang tua mereka yang memang sebagai pendorong mereka juga untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya terkait dengan patriarki. Dengan patriarki ini itu terkaitan dengan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yang dimana jika pada zaman dahulu, terutama di wilayah Asia, perempuan dianggap posisinya lebih rendah daripada laki-laki. Jadi perempuan itu harus mengikuti apa yang diomongkan oleh suami mereka, kakak laki-laki mereka, atau saudara laki-laki mereka. Sedangkan saat ini di era yang sudah semakin modern, perempuan semakin teredukasi, sudah mulai mengejar karir mereka, mencari uang. Nah, ini membuat mereka ingin memiliki kedudukan dalam keluarga, membuat mereka ingin mengontrol keluarga, suara mereka lebih didengar dengan keluarga. Nah, posisi perempuan inilah yang akhirnya menjadi pandangan yang mungkin salah jika dilihat oleh orang-orang tua zaman dulu, karena pada zaman dahulu memang orang tua ini menganggap perempuan di bawah laki-laki. Nah, di era yang sekarang inilah akhirnya misalkan seorang istri yang memang sama-sama bekerja dengan suami dan ternyata penghasilan mereka lebih besar daripada suami mereka. Nah, biasanya itu untuk wilayah Asia ya, terutama mertua mereka itu biasanya akan ikut campur dalam keadaan rumah tangga ini. Nah, itulah yang menjadi
ketegangan, karena memang tradisi dari dari turun temurun itu yang dimana perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, terjadilah evolusi pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga. Ini untuk wilayah-wilayah pada negara yang berkembang. Nah, kita melihat ini ada sebuah irisan yang tradisional dan modern, dan yang di sisi kiri ini berdasarkan dengan kedudukan dan juga misalkan peran dan juga dan kekuatan atau kekuasaan, dan sebelah kanan ini yang disebabkan oleh paksaan dari lingkungan makro seperti adanya sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan juga budaya. Nah, pada zaman dulu untuk pengambilan keputusannya ini itu secara direktif, secara direct. Sedangkan untuk tujuannya itu berdasarkan dengan tujuan dari keluarga, bukan dari individu. Dan begitupun juga dengan adanya ketidaksamaan antara gender. Kemudian untuk pandangan mereka masih pandangan yang jangka panjang, masih adanya struktur hierarki, dan juga adanya campuran antar generasi, beberapa generasi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Nah, untuk zaman yang modern itu biasanya untuk pengambilan keputusannya bersifat independen. Kemudian orientasi tujuannya bersifat individual, adanya kesetaraan gender, dan untuk pandangan itu masih pandangan jangka pendek, dan keputusannya itu berdasarkan dengan gaya hidup mereka, dan juga untuk anggota keluarga mereka ini atau rumah tangga ini, mereka hanya untuk melibatkan keluarga-keluarga inti saja. Nah, disinilah terjadi evolusi yang dalam irisan ini itu menyeimbangkan kedua sisi antara tradisional dengan modern, sehingga untuk di evolusi ini menghasilkan adanya pengambilan keputusan yang bersifat konsultatif, negosiasi, dan juga berdiskusi. Kemudian adanya tujuan yang lebih diseimbangkan antara keluarga dengan individu. Kemudian adanya harmoni dalam keluarga atau kesamaan dalam keluarga. Kemudian adanya support yang saling timbal balik, dan juga adanya respect terhadap budaya, atau adanya rasa hormat terhadap budaya hormat gitu. Nah, kemudian di sini ada juga peran keluarga dalam strategi pemasaran perusahaan menurut Peter Olson. Nah, ketika kita sebagai pemasar ingin melakukan strategi pemasaran berdasarkan adanya dengan keluarga, maka kita harus merumuskan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab dengan cara strategi pemasarannya. Nah, menurut Peter Olson itu ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apakah produk yang dibeli konsumen itu digunakan untuk kepentingan individual ataukah digunakan oleh anggota keluarga secara bersama-sama? Nah, yang kedua, apakah produk dibeli dengan uang pribadi atau dana keluarga? 3, apakah anggota keluarga bisa tidak setuju dengan nilai yang ditawarkan dengan produk tersebut? Dan jika memang ada nilai yang tidak ditawarkan, bagaimana cara perusahaan untuk menjawab atau ingin memunculkan nilai-nilai agar itu lebih diterima lagi? Kemudian yang keempat, apakah produk yang mahal dalam pembeliannya harus mempertimbangkan tidak dibelinya produk lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Yang kelima, apakah produk yang digunakan itu lebih dari satu orang dalam keluarga? Yang keenam, siapakah anggota keluarga yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan apakah tokoh-tokoh tertentu yang dipilih juga melibatkan anggota keluarga? Nah, di sini akhirnya kita setelah pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa merumuskan untuk strategi pemasaran kita. Di sini ada 4 strategi, mulai dari strategi produk, promosi, harga, dan juga distribusi. Nah, yang pertama terkait dengan strategi produk. Nah, untuk strategi produk ini sendiri, itu kita perlu melihat lagi. Maka produk ini ditujukan untuk siapa? Apakah untuk keluarga, untuk seluruh keluarga, atau hanya untuk orang tua, suami, istri, atau anak-anak saja. Sehingga nanti kita perlu menyesuaikan dengan produk yang kita buat. Jika misalkan kita ingin membuat produk sepatu, misalkan sepatu untuk anak-anak, yang dimana anak-anak ini merupakan anak-anak dari golongan-golongan keluarga sosialita, maka kita perlu meningkatkan adanya kualitas dalam bahan baku, kemudian untuk tokonya yang dibuat lebih premium dan lain-lain, sehingga
menyesuaikan dengan background dari keluarga si konsumen kita. Nah, kemudian untuk strategi promosinya, untuk ketika kita ingin melakukan promosi, tentu pasti kita melihat lagi nih, sama seperti strategi produk, kita pasti harus melihat peran keluarga ini, siapakah sasaran kita, apakah suami istri atau suami istri atau anak-anak mereka. Nah, kemudian kita harus melihat hal itu terlebih dahulu, dan pastinya misalkan nih untuk kita melakukan promosi terkait dengan sepatu tadi yang untuk anak-anak pasti berbeda dengan produk-produk rumah tangga seperti elektronik, kemudian untuk alat masak yang biasa digunakan oleh ibu-ibu, maka kita bisa menyesuaikan promosi kita sesuai dengan target pasarnya kita. Nah, kemudian untuk strategi harga. Nah, strategi harga ini sendiri kembali lagi melihat siapakah yang sasaran kita. Misalkan kita mempromosikan produk-produk rumah tangga, pasti sasaran kita adalah ibu rumah tangga atau mungkin bapak rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga itu mereka cenderung konservatif terhadap harga. Mereka bahkan harga yang selisihnya mungkin sedikit sekali itu menjadi pertimbangan bagi mereka. Jadi kita perlu menyesuaikan harga kita sesuai dengan target pasar kita. Jika misalkan target kita adalah suami atau mungkin suami yang merupakan kalangan eksekutif, mereka mungkin tidak masalah dengan harga. Tetapi jika ini target kita adalah produk-produk rumah tangga yang biasa dibeli oleh ibu-ibu, mereka sangat sensitif sekali dengan adanya harga. Jadi itulah kita masih perlu untuk mempertimbangkan siapa konsumen kita. Kemudian untuk strategi distribusinya. Nah, selanjutnya untuk strategi distribusi dengan peran keluarga itu pasti mempengaruhi. Jika misalkan produk kita ini adalah produk yang memang digunakan oleh seluruh keluarga, maka kita perlu menjual di toko-toko yang memang sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga. Sedangkan misalkan untuk target kita adalah anak muda, maka kita perlu membuat toko yang memang konsepnya itu konsep anak muda, yang konsepnya fresh, kemudian dinamis, dengan konsep-konsep yang sesuai dengan sifat-sifat anak muda yang memang jiwanya sangat dinamis, seperti itu. Oke, baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nih.